Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast cerita horor. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membacakan cerita dari akun Twitternya Simple Man dengan judul Payang Wunyang Pabrik Gula. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak sama-sama. Berawal dari DM salah satu akun yang merasa bahwa pabrik gula yang saya ceritakan di tweet saya sebelumnya menyerupai tempat tinggalnya semasa kanak-kanak. Membuat saya cukup terkejut karena saya sudah mencoba mengaburkan semua clue. Sedikit shock karena akhirnya ada yang tahu. Waktu itu Rini masih berusia 10 tahun. Langit mulai menggelap, azan maghrib juga mulai terdengar sayup-sayup. Jauh dari tempat Rini sedang berdiri, ia memandang kosong ke arah lapangan tenis. Rini diam, ia tertuju pada sebuah pohon beringin besar. Namun bukan itu saja yang sedang Rini perhatikan, melainkan tepat di tengah-tengah lapangan, Rini melihat gadis kecil yang mungkin sebaya dengan dirinya. Ia mengenakan gaun putih bersih, rambutnya panjang terurai. Ia melihat Rini tersenyum lalu melambai-lambai kepadanya. Lapangan tenis ini jarang sekali digunakan. Lokasinya ada di dalam pabrik gula. Tempat ini adalah satu dari banyak fasilitas yang diperuntukkan bagi karyawan di pabrik gula ini. Tak ada penjaga, tak ada siapapun di sini selain dirinya dengan gadis kecil misterius itu. Rini masih tertuju kepada sosok itu. Kulitnya kuning langsat, tingginya tak lebih dari tinggi Rini. Ia masih melambaikan tangan memanggil, mengajak Rini untuk bermain. Gadis kecil ini ragu karena kegelapan pepohonan di belakang lapangan tenis perlahan mulai menyeruak. Rini mendekat, ia berjalan di jalan setapak penuh kerikil kecil. Ia masih melihat gadis itu tersenyum, menungguinya. Tinggal beberapa meter lagi Rini sampai. Namun sesaat sebelum Rini sampai di pintu kawat lapangan tenis, sesuatu menarik dirinya. Rini terkesiap. "Duk, kowe kate nendi? Gak krungu azan toh?" Rini melihat ibu, menarik tangannya, membawanya menjauh dari lapangan tenis. Rini mencoba menjelaskan, namun nampaknya ibu tak butuh penjelasan. Ia menarik Rini terus menjauh. Sesaat sebelum ia benar-benar menjauh, Rini menyempatkan untuk melihat gadis kecil itu. Ia ingin mengatakan kepada ibu, ada anak lain yang belum pulang. Namun pemandangan itu tak akan pernah Rini lupakan seumur hidup. Karena gadis kecil misterius itu tengah merangkul kepalanya. Bapak sedang membuat kopi, ibu ada di sampingnya mengambil lauk dan nasi. Rini masih duduk diam, ia memandang kosong meja makan di depannya. Rini meyakinkan dirinya apa yang baru saja dia lihat apakah hal yang nyata.
Kepala gadis itu dirangkul sementara tangannya masih melambai-lambai. "Pak, ojo lali gowo sentelope yo," kata ibu. Bapak tersenyum mengangguk. Malam ini, Bapak bekerja shift malam. Ia salah satu karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik gula ini. Karena masa kerja Bapak, Rini sekeluarga mendapatkan salah satu fasilitas yang diberikan pabrik gula ini, yaitu tempat tinggal. Rini sekeluarga mendapat tempat tinggal di sebuah rumah tak jauh dari gerbang selatan. Orang-orang memanggil tempat itu dengan perumahan Belanda. Karena lokasi ini dulu bekas rumah orang-orang Belanda. Awalnya Bapak tak mau menerima pemberian fasilitas ini. Namun lambat laun ekonomi semakin sulit untuk berhemat. Akhirnya Bapak menerima. Sebenarnya untuk karyawan biasa seperti Bapak tak diperbolehkan tinggal di perumahan. Karena tempat ini khusus untuk supervisor ke atas. Tapi karena rumah dinas biasa sudah penuh diambil oleh karyawan lain, Bapak akhirnya ditawari untuk menempati salah satu dari 10 rumah Belanda. Ada hal aneh yang pernah Rini dengar saat Bapak bicara dengan ibu. Katanya, teman-teman Bapak sempat melarang dan lebih baik mencari kontrakan lain. Tapi tak dijelaskan apa masalahnya. Bapak sendiri saat bicara dengan ibu, raut wajahnya sedikit khawatir. Namun ibu meyakinkan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan dari tempat ini. Bapak akhirnya mengangguk. Toh, rumah ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Awalnya Rini juga tak mengerti. Untuk anak seusianya, ia sudah bisa mencium hal ganjil. Salah satunya adalah melihat besar rumah dan segala tetek bengek perabotan di dalamnya. Seharusnya banyak karyawan yang ingin tinggal di sini. Bahkan sekelas supervisor sekalipun. Tapi anehnya, 10 rumah Belanda yang tersedia hanya Rini sekeluarga dan seorang lagi karyawan tak dikenal yang tinggal di blok barat. Cukup jauh dari rumahnya. Selebihnya rumah ini dibiarkan kosong. Hal ini cukup mengganggu bagi dirinya. Apa alasan rumah ini tak diterima? Rumah ini memiliki 3 kamar berukuran besar dengan 1 basement atas dengan anak tangga kayu. Selebihnya adalah ruang tamu dan dapur yang dipisahkan oleh koridor panjang. Selain itu ada halaman belakang yang dipenuhi tanaman-tanaman buah seperti jambu biji dan lain sebagainya. Banyak benda-benda lama seperti kursi tamu yang terbuat dari anyam bambu dan kayu jati dengan ukiran-ukiran. Juga foto-foto tua lengkap dengan banyak wajah dari orang-orang Belanda serta lukisan-lukisan yang nyaris membuat bulu kuduk berdiri saat memandanginya. Semua benda itu adalah properti milik pabrik yang tidak boleh diambil tanpa seizin karena salah satu peninggalan lama saat pabrik gula ini masih di bawah naungan bangsa Belanda. Terkadang Rini merasa terganggu saat ia duduk di ruang tamu. Foto-foto itu seperti sedang memandanginya. Tak kalah dari foto-foto tua, ada lukisan-lukisan yang cukup menarik perhatian Rini. Seorang gadis Bali sedang menari yang ada di kamar miliknya. Juga lukisan seorang kakek tua memegang cerutu rokok dengan merangkul ayam jago. Lukisan ini terlihat lebih tua dari foto-foto itu. Malam ini Rini merasa aneh, seperti ada yang mengawasinya, namun tidak tahu apa itu.
Ia hanya termangu memandang ke arah pintu putih dengan kaca. Rini berselonjor di atas ubin yang dingin. Di hadapannya terdapat buku pelajaran. Rini masih memandang kosong ke arah kaca yang menunjuk pada pemandangan halaman rumah saat sekilas kain putih terlihat melintas, melayang. Rini terkejut, namun suara ibu yang muncul dari belakang mengalihkan perhatiannya. "Rini sinau ya, ayo ibu bantu." Rini terdiam. Ia tak tahu apa yang baru saja ia lihat. Ibu yang menyadari gelagat aneh pada wajah anaknya lantas berdiri, lalu membuka pintu. Ia melihat ke sana kemari, seperti sedang mencari sesuatu. Tak lama, ibu pergi ke dapur, lalu kembali dan menebar sesuatu seperti garam. Kemudian ibu membawa Rini masuk ke kamar. Setelahnya, ibu tak mengatakan apa-apa. Ia membantu Rini mengajarinya dengan telaten sampai anak itu benar-benar tertidur. Ada seorang wanita sedang menari, berlengak-lengok dengan rambut hitam panjang. Ia mengikuti irama musik dengan sendu suara yang entah muncul dari mana. Wanita itu begitu cantik, lengkap dengan mahkota berwarna kuning merah. Sesaat Rini menikmati pertunjukannya sebelum ia melotot. Rini tersentak dari tidurnya. Ia menyibak selimut dengan keringat deras di keningnya. Ia bermimpi melihat wanita menari saat Rini kemudian sadar. Di depan ranjangnya ada lukisan penari Bali. Rini begidik ngeri memandanginya. Lukisan itu melotot menatapnya. Wanita yang sama, batin Rini. "Ojo metunduk nang kene ae. Soale akeh dayoh teko." Kalimat itu adalah kalimat yang Rini dengar sesaat sebelum terbangun. Namun Rini terlalu takut. Ia berniat tidur di kamar ibu sampai terdengar suara di dapur. Rini melangkah dari dalam kamar. Tepat di seberang kamar adalah tempat ibu. Tapi Rini menaruh curiga pada suara di dapur. Suara yang terdengar seperti meja kayu yang ditepuk dengan tangan kosong. Apakah bapak pulang? Tanpa sadar Rini mulai berjalan mendekatinya. Rini berhenti sejenak saat mendengarnya. Semakin lama semakin keras. Leher Rini mulai meremang. Sesuatu yang amis tiba-tiba saja tercium. Di koridor yang panjang, Rini harus melewati satu kamar lagi. Kamar kosong. Kamar yang selalu dikunci oleh ibu. Lalu, mulai terdengar suara lain seperti suara menggaru. Diikuti suara melengking keras sekali sampai membuat Rini menutup telinga. Di hadapan Rini kini ia melihat kamar kosong itu. Anehnya, malam ini daun pintu di kamar itu sedikit terbuka. Ibu lupa menguncinya. Dari celah pintu, Rini tak bisa melihat apa-apa selain kegelapan total. Rini menarik gagang pintu lalu menutupnya. Tetapi entah benar atau tidak, sesaat Rini seperti mendengar suara. Pelan sekali. Namun Rini yakin ia mendengarnya dari balik pintu itu. Rini terdiam. Ia ragu apakah harus membuka pintu itu sebelum suara itu lagi. Tapi kali ini Rini merasa yakin
kalau ini adalah suara terkeras yang pernah ia dengar. Sehingga tanpa sadar, Rini langsung berlari menuju ke dapur. Namun anehnya Rini tak menemukan siapapun di sana. Rini memutari meja makan, mencoba mencari sumber suara. Namun ia tak menemukan apapun. Tak ada hal ganjil yang mencurigakan. Lalu dari mana sumber suara itu berasal? Saat Rini lalu melihat sesuatu. Sebuah bercak merah tua di bagian tepi. Rini mencium aroma amis itu dari sana. Rini berniat pergi saat tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Rini berhenti. Ia diam lalu memandang ke arah anak tangga kayu yang menuju ke loteng. Rupanya suara itu berasal dari sana. Rini menapak anak tangga saat dari koridor pintu kamar kosong terbuka dengan sendirinya. Rini masih diam. Ia tertuju pada celah gelap saat pintu ditarik. Rini mulai penasaran, namun ia bingung. Apakah harus ke loteng terlebih dahulu ataukah harus ke kamar kosong itu? Setelah menunggu dan tak ada apapun, Rini akhirnya berjalan menuju ke loteng sebelum Rini mendengar suara perempuan berteriak-teriak dalam bahasa yang sama. Terus-menerus, lalu diikuti barang-barang di dapur berhamburan jatuh menimbulkan suara yang begitu keras. Hingga dari koridor ibu melangkah keluar, memandang ke arah Rini dengan sorot mata bingung. Ibu menarik tangan Rini, menjauhkannya dari tangga kayu. Sebelum mulai membersihkan barang-barang yang berjatuhan sendirian. Wajah ibu tak bisa ditebak. Rini mencoba menjelaskan bahwa bukan dirinya yang membuat semua ini. Namun ibu hanya diam saja. Setelahnya ia membawa Rini pergi meninggalkan dapur. Saat berjalan di koridor menuju kamar, Rini melihat kamar kosong itu sudah tertutup dengan sendirinya. Aneh. Rini tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Pagi hari di dalam kamar, ibu menceritakan hal ini kepada bapak. Rini hanya bisa mendengarnya dari balik pintu. Rini ingin menjelaskan semua. Namun ibu sepertinya tidak ingin membicarakan apapun tentang hal ini. Di atas sepeda kumbang, Rini sudah dibonceng ibu. Bapak melambaikan tangan. Saat tepat di atas loteng, dari kaca jendela yang masih menggunakan gaya klauso seperti kaca jendela di dalam gereja. Rini melihat sepasang mata mengawasinya yang berlalu pergi. Sore ini, bapak sudah melepas lukisan penari Bali membawanya ke atas loteng setelah Rini memohon-mohon. Ibu sebenarnya menolak hal ini. Namun Rini memantang kalau lukisan itu tidak dilepas. Ia mau pindah ke kamar kosong. Hal ini membuat ibu akhirnya pasrah. Namun ada yang aneh pada sikap ibu, di mana saat Rini mengatakan ia lebih baik pindah ke kamar kosong itu bila lukisan penari ini tidak dilepas. Wajah ibu terlihat kaget. Ia seperti menyembunyikan sesuatu, tapi ibu tetap tak mau mengatakannya. Malam ini, setelah makan malam, Rini langsung menuju kamar bersiap untuk tidur. Tak ada lagi lukisan penari Bali di hadapannya. Satu hal yang membuat dirinya bisa tidur nyenyak malam ini. Sebelum
Tiba-tiba dari belakang terdengar pintu almari tua dengan ukiran-ukiran itu terbuka. Rini melihat sosok tangan kecil bersembunyi di balik tumpukan kain. Warna kulitnya putih pucat, tak seperti warna sawo matang. Rini melangkahkan satu kaki turun dari ranjang saat tiba-tiba sesuatu menarik kakinya ke bawah ranjang, membuat wajah gadis ini menghantam lantai tekel. Dua anak kecil lalu berlari berhamburan. Satu keluar dari dalam almari, satu dari bawah ranjang. Mereka tertawa cekikian pergi keluar pintu, meninggalkan Rini yang mulutnya berlumuran darah. Satu gigi depannya tanggal. Rini menjerit menangis keras. Tapi anehnya tak ada yang datang. Tubuh Rini kesakitan. Wajahnya masih terasa sakit sembari menangis. Rini keluar dari kamar, tapi ibu maupun bapak tak ada yang mendekat. Lalu dari ruang tamu terdengar seseorang sedang bersenandung. Lagu campur sari. Rini mendekat sumber suara, tempat seorang lelaki tua sedang merokok. Lelaki tua itu berhenti bersenandung saat Rini berdiri menatapnya. Lelaki yang tidak diketahui siapa itu, memalingkan wajah, menatap ke jendela melalui kursi kayu. Satu kakinya terangkat seperti orang-orang tua pada umumnya. Di meja terdapat segelas kopi dengan asap mengepul. Rasa sakit yang Rini rasakan berubah menjadi rasa penasaran. Siapa orang ini? Apakah teman bapak? Batin Rini sembari mengawasi. Tak lama, lelaki tua itu lalu tertawa kencang. Ra usah wedi ambek aku. Sing mok wedeni iku seharusnya londo nang mburimu kuwi. Rini menjerit. Di belakangnya berdiri seorang wanita menggunakan gaun kuno. Tinggi, berkulit putih pucat, dengan rambut kuning berbecak merah. Setengah wajahnya berlubang. Ia menyeringai kepada Rini yang berjalan mundur. Tak mengerti, Rini bersiap pergi saat lelaki tua itu berteriak. Ambune londo basin, minggat kowe teko kene. Setelah mengatakan itu, wanita mengerikan itu melesat pergi. Lelaki tua itu lalu memanggil Rini, mengatakan apa yang dari tadi ia sebenarnya lihat. Tak dudui dayoe omahmu. Rini melihat jendela. Tepat di sana, ia bisa melihat. Nyaris di segala penjuru halaman, berdiri makhluk terbungkus puluhan, bahkan lebih banyak lagi. Tak hanya memenuhi rumahnya, namun memenuhi halaman rumah di sebelahnya. Saiki muleo. Rini melihat bapak ibu sudah berdiri di depan wajahnya. Melihat Rini dengan wajah khawatir, tak hanya itu, banyak orang memenuhi tempat ini yang menggunakan seragam pabrik gula. Saat itu juga, ibu lalu mengatakan bila Rini sudah tidur hampir 2 hari 2 malam. Seorang lelaki lebih muda dari bapak lalu mengajak bicara. Ia mengatakan kalau tempat ini gak bagus untuk ditinggali dan lebih baik pergi dari sini. Lelaki muda itu juga menunjuk sesuatu tepat di koridor pintu. Rini hanya memperhatikan sementara ibu terus memeluknya. Kok kono ono londo wedok sing dase pecah goro-goro dibentuk-bentukno bojone, kata si lelaki muda. Lalu ia kembali melihat Rini, mendekatinya, lalu melihat wajahnya. Untune petal, katanya. Ning ndi iki untune?
Katanya seraya melihat ke lantai mencari-cari. Gawe opo? Barang menungso ya ojo sampai digawa demit, celoko. Siang itu beberapa orang mulai mencari di beberapa tempat, sementara Rini mengawasi. Saat seorang mau masuk ke kamar kosong, lelaki muda itu berkata, "Ojo nang kono, gak ono, liyane." Lelaki itu masuk ke kamar bapak ibu, lalu sesuatu terjadi, di mana lelaki itu mundur dan menutup kembali pintu kamar bapak. Ia lalu masuk kembali ke kamar Rini dan menemukan petal giginya diikat di dalam kain berwarna hijau. Semua orang tampak heran bagaimana dia bisa langsung tahu. Setelahnya, semua teman bapak pergi. Di sana, di luar pintu, Rini mendengar sesuatu. "Anakmu gawan ae sak kamar ambek kowen. Ojo sampe ijen yo, soalnya pinggir kamar iku ono sing jahat." Bapak baru saja pergi karena hari ini ia shift malam. Ibu pergi ke dapur. Terdengar suara piring yang artinya ibu sedang mencuci dan menyusun piring. Rini di dalam kamar memandang lukisan lelaki tua dengan ayam jago. Siapapun yang melukis ini benar-benar luar biasa. Seakan-akan mata itu begitu hidup. Entah kenapa, Rini semakin yakin sosok lelaki tua yang ia lihat tak lain adalah kakek di dalam lukisan ini. Lalu bagaimana hal itu bisa terjadi? Tiba-tiba, terdengar seseorang mengetuk pintu kamar orang tuanya. Rini terdiam, termangu, menatapnya. Sekian untuk cerita malam ini. Ditunggu kelanjutannya minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.